matiin. Mas, tolong ya dimatiin HP. Iya, ini di bioskop ya. Ini di bioskop ya. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hai Local Pips, di bulan Maret ini mungkin jadi bulan yang spesial buat para movie geeks nih. Kenapa hayo? Karena di bulan ini ada dua momen besar seperti perhelatan Academy Awards ke-94 yang diadakan pada tanggal 28 Maret 2022, juga Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret ini. Untuk itu, kami bakal ajak teman-teman dari Plus 62 Network buat ngomongin pengalaman mereka terhadap film-film favoritnya. Tonton sampai habis ya Local Pips. And action! Hai guys, gue Ayu, gue tim finance-nya 62. Halo, gue Roy. Gue di Plus 62 sebagai content editor dan tim marketing. Nama saya Rio, saya graphic designer di Plus 62. Seberapa kangen? Biasa aja. Soalnya 2 tahun juga nggak ke bioskop kan. Sampai terakhir ada film baru dari Marvel, gue juga nggak nonton sampai sekarang. Jadi nggak kangen banget gitu, biasa aja. Kangen sih. Karena apa ya, nonton di bioskop sama nonton di HP atau nonton di TV rumah itu beda aja. Kalau di bioskop tuh walaupun kita bareng-bareng, tapi karena layarnya gede, itu kayak berasa lu nonton khusus private gitu loh buat lo gitu. Jadi pengalamannya beda aja kalau nonton bioskop. Gua tuh suka banget sama aroma-aroma popcorn kalau udah masuk 21 tuh. Jadi kalau dibilang kangen sama bioskop pasti kangen, karena ya bagaimanapun nonton di bioskop pasti lebih dapet ya semuanya gitu, dari sound, visual, semuanya dapet. Karena rumah gue di daerah Jakarta Barat, mall paling dekat sama rumah gue sampai saat ini adalah Pondok Indah sama Gandaria City. Tapi kalau dari kecil itu nyokap bokap gue selalu ngajak gue ke Pondok Indah, dan sampai sekarang masih jadi kesayangan karena ada 2 bioskop. Kalau misalnya satu nggak ada jadwal tayangnya, bisa ke yang satunya gitu. Ada di Bintaro Plaza atau enggak di Lotte Bintaro. Itu 2 bukan cuma masalah deket ya, tapi juga nggak banyak orang yang nonton di situ, jadi gue nggak harus ngantri lama gitu. Cinere Bellevue. Itu yang paling deket dari rumah gua. Paling naik mobil 10 menit 15 menit lah. Yang kedua yang jadi favorit gua itu di One Bell Park Cilandak. Karena gua punya temen yang selalu gua ajakin nonton nih. Rumahnya dia di deket Cilandak. Jadi mau nggak mau gua ngikutin dia di mana tinggalnya. Di Cilandak deh. Jadinya kalau nggak Cilandak, One Bell Park tadi, kalau nggak di Cinere Bellevue. Itu favorit gua 2 itu. Pernah. Kejadiannya karena, ini ada karenanya dulu. Karena waktu itu kita nonton Midnight. Itu gue nonton American Gangster yang main Denzel Washington sama Russell Crowe. Sebenarnya ceritanya bagus. Tapi karena itu kejadiannya malam, jadi kita baru dapat tuh filmnya di 12:30 kalau nggak salah. Di 12:30 lebih. Gue coba bertahan, nggak bisa men. Ngantuk gue, tidur. Baru berjalan 10-15 menit tidur. Dan sampai sekarang gue juga nggak ada keinginan untuk lanjutin sih. Kayak entah kenapa American Gangster mungkin bagus, beberapa orang bilang bagus, tapi gue nggak ada keinginan untuk nonton lagi. Jadi sampai sekarang itu film yang nggak pernah tuntas gue tonton. Pernah gue nonton, itu dia formatnya itu sofa bed, jadi bisa dijadiin kayak tempat tidur itu. Nah cuman kebetulan gue tuh waktu nonton itu gue kayak emang lagi habis olahraga gitu sama teman-teman gue, terus habis bareng sama teman, terus malam gue ketemu sama cewek gue untuk nonton. Kebetulan gue ditraktir nonton sama dia, dan gue nggak nyangka kalau ternyata dia mesen tiket yang modelnya nontonnya kayak gitu, pakai sofa bed.
ya orang capek ya baru olahraga, filmnya juga maksudnya ya filmnya pilihannya dia yang kebetulan juga gue nggak terlalu ini, tapi gue mau nemenin aja gitu. Ya orang lagi capek dikasih sepoi-sepoi AC terus bentuknya sofa bed, ya udah kelar lah saya dalam hitungan menit. Enggak lah, orang gue bayar mahal masa buat tidur. Enggak, apa lah? Makasih. Anime, Grave of the Fireflies. Ini juga sedih banget nih film. Jadi lo yang suka anime, yang suka Ghibli, lo mesti nonton ini. Karena gue mikir ini film anime, tapi kok bisa bikin gue sedih ya? Padahal bukan bentuk real people gitu, bukan bentuk orang, bukan film live action, tapi ini film anime yang gimana cara si sutradaranya ini memantik lo buat lo sedih nonton film ini, dan gue sedih. Dan gue sedikit mengeluarkan air mata begitu nonton film ini. Kayak gitu mungkin gue Marley and Me sih. Itu film anjing. Anjingnya anjing bukan husky ya dia, apa ya, golden retriever. Namanya Marley. Dia itu anjing itu pokoknya petakilan banget, tapi dia apa ya, sayang gitu sama pemiliknya juga kayaknya nerima dia apa adanya, yang nggak pernah kayak gimana gitu, yang marah ngeliat stresnya ini, tapi saling apa ya, ngejaga gitu. Dan tiba-tiba di endingnya adalah dimana yang namanya makhluk hidup semua punya umur, dan di timing pas apa ya, perpisahannya itulah tuh yang bikin kayak buat gua wah gila. Hachiko. Udah ntar kalau misalnya diceritain sedih, kasihan. Anjingnya setia banget sama majikannya. Superhero, gue kebetulan Marvel kalau disuruh milih ya. Dan favorit gue adalah Doctor Strange. Gini gak sih? Gini gak sih? Mata gue dipuaskan gitu begitu nonton Doctor Strange, dimanjain, mata gue dimanjain begitu nonton Doctor Strange. Gamora. Kalau kita tahu dari ceritanya, Gamora itu orang tuanya dibunuh sama Thanos. Emang sih Thanos nggak ngomong secara langsung, tapi kan Gamora tahu ya. Terus Gamora juga masih terima dan masih ya udah, ya mungkin secara dalam hati nggak terima ya orang tuanya dibunuh sama Thanos ya gitu. Thanos jadi bapaknya, tapi gimana juga kan Thanos yang gedein dia, dan dia bisa menerima itu gitu. Apa ya, dia punya kelapangan hati yang patut dicontoh. Udah itu aja guys. Kalau superhero sebenarnya gue suka yang superhero-nya tuh yang emang beneran agak sedikit kayak out of context gitu ya. Misalkan kayak Hellboy, Deadpool, yang gitu-gitu gue suka. Nah, Batman yang baru nih, ini keren kalau menurut gue. Karena Batman yang ini gue spoiler alert ya. Pokoknya dia era nyempilnya tuh di saat Batman kayak masih umur-umur 25 ke 28 lah. Jadi yang kayak masih rebel, terus yang apa, masih belum mateng gitu, tapi keren. Janji Joni itu lucu, Janji Joni itu lucu. Perjalanan seorang kurir film dari tempat A ke tempat B. Ternyata tuh gue baru tahu dari film Janji Joni itu ternyata, mungkin sekarang sih udah enggak ya, tapi dulu yang namanya film itu tuh kurir, pengantar film tuh ternyata perannya penting juga ya. Kalau dia nggak tepat waktu, ya kita nonton gantung loh. Gitu aja sih. Ke filmnya Ko Ernest sih. Ada Susah Sinyal sama Cek Toko Sebelah. Kalau Susah Sinyal itu kan sebenarnya dua-duanya film keluarga menurut gue. Kalau Susah Sinyal tuh gimana caranya lo ngobrol sama anak gitu. Ternyata anak makin sibuk orang tuanya, dia akan makin jauh dari lo gitu. Jadi pesan moralnya adalah ya penting ternyata lo ngobrol sama seorang ibu terlepas sesibuk apapun dia, dan si ibu pun
gue rasa tetap harus spend time sama anak-anaknya. Sesibuk apapun lo lo harus tetap memperhatikan anak-anak lo tetap. Menurut gua yang oke dan yang gua rekomendasiin kalau misalnya ada orang nanya gitu, itu filmnya Molly Surya, judulnya Fiksi. Menurut gua ini film thriller Indonesia terbaik yang pernah gua tonton. Film tahun 2008 kalau nggak salah. Yang main Ladya Sheryl sama Doni Alamsyah. Gila, ini film thriller banget yang gua nggak kepikir bahwa ini tuh film Indonesia. Biasanya film thriller bagus tuh film luar gitu, tapi Indonesia ternyata bisa kok bikin film thriller yang oke, yang bahkan ceritanya sangat sederhana banget, sederhana sekali. Dia nggak perlu tuh pakai sekte-sekte seks, sekte apa gitu, dibikin hantu-hantuan atau apa. Enggak, ini thriller manusia sama manusia, konfliknya manusia dan manusia, tapi bikin lu berpikir kayak, wih serem banget nih kalau memang beneran ada di lingkungan gua gitu. Walaupun sebenarnya pasti ada nih tipikal karakter kayak gini. Interstellar 2 jam lebih kayaknya ya, hampir 3 jam. Lo disuguhkan dengan film yang mikir dan lo rela untuk membuang banyak waktu lo untuk berpikir gitu. Kalau yang gue ambil dari Interstellar, kalau dari segi penonton gue sangat menikmati alurnya karena benar-benar nggak bisa ditebak. Film terbaik sepanjang masa, urutan nomor 1 yang gua tulis kalau misalnya ada di pertanyaan di Instagram atau apa, Forrest Gump. Selalu itu, nggak pernah berubah dari dulu. Karena ini film dahsyat men, drama, nggak pakai heboh-heboh gitu, tapi ngalir aja. Kita ngikutin nih si karakter utamanya dari kecil, dari dia remaja, dari dia dewasa, dan itu dapet banget semuanya. Plus soundtracknya keren-keren banget si Forrest Gump nih. Jadi menurut gua film terbaik sepanjang masa Forrest Gump. Tom Hanks. Udah pasti Forrest Gump masuk, gitu udah pasti banget. Lord of the Ring juga the best buat gua. Gua ada cerita sih dulu zaman-zaman gua nonton Lord of the Ring itu. Gue nonton itu tuh excited banget gitu, dan film itu emang bener-bener kayak apa ya, tegang sepanjang perjalanan tuh ada aja gitu, karena kejar-kejaran segala, pokoknya nonton itu kayak capek banget. Terus ada momen dimana duel di film itu tuh yang bikin gue sampai gue beneran yang kayak apa ya, beneran gue menonton tuh sampai gue berdiri tuh gue tepuk tangan gitu, beneran sampai gitu. Dan lucunya kejadian itu di saat gue berdiri dan tepuk tangan, ternyata disambut juga sama yang lain. Jadi yang lain tuh ikut berdiri dan tepuk tangan juga. Jadi gue dibilangnya ya, gue kreator tapi melakukan hal yang bodoh dan semua ngikut gitu. Berarti kayaknya emang goblok bareng jadi. Ini dulu ada film zaman-zaman teen movie sih, She's All That. Gue lupa lagi namanya siapa. Rachel Lee Cook, yes, Rachel Lee Cook. Yang Titanic sih, Leonardo DiCaprio. Tapi waktu dia muda. Sama yang main John Wick deh, gue lupa siapa. Keanu Reeves. Yang gue tahu kan dia kerennya di John Wick ya, bewokan, diem nampol, idaman lah, mantap. Emma Stone di La La Land. Gue lupa karakternya siapa, tapi gue inget dia pakai baju kuning dan dia nari ya, joget ya, apa sih, dancing sama si siapa, Ryan Phillippe ya? Kok Ryan Phillippe? Siapa? Ryan Reynolds. Ryan Phillippe salah. Ryan Gosling sama Ryan Gosling. Dia dance sama Ryan Gosling dan Ryan Phillippe. udah dibenerin salah juga lagi. Ryan Reynolds. Oke. Jadi Emma Stone dancing sama Ryan Gosling.
keren banget karena setelah gue baca dia nggak pakai stuntman, dia beneran latihan dance untuk ngedance di La La Land itu. Dia menang Oscar di situ sebagai Best Actress, jadi kayak menurut gue cinta banget sama orang Emma Stone. Oke, thank you Roy. Dadah.